hatinya masih melekat. Maka Matius pasal 19 ayat 21 berkata, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Di sini saudara, Tuhan tidak melarang kita kaya. Tuhan tidak melarang kita memiliki seluruhnya. Benar, kita harus memiliki semuanya, itu hal yang baik, itu berkat Tuhan. Tetapi kita bisa pakai semuanya itu, harta benda, semua kekayaan yang kita pakai untuk menopang pekerjaan Tuhan. Karena biarlah saudara, yang terpenting di sini adalah hati kita ini harus sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Karena hati ini dapat menghambat kita menuju kepada kesempurnaan yang inginkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang Kristen yang karena hal-hal duniawi ini, hanya karena hal-hal yang bersifat perut. Firman Tuhan diseririt, janganlah engkau mentuhankan perutmu. Kita harus benar-benar jadikan Kristus Tuhan menjadi nomor satu di atas segala kehidupan saudara. Amin saudara. Maka kalau kita hatinya melekat dengan Dia sungguh-sungguh, kita menjadikan Kristus Tuhan di atas segala-galanya, atas rumah tangga, pekerjaan, harta kita, saudara, kita mempermuliakan Tuhan. Yang berikut adalah hati kita tidak terikat dengan segala sesuatu ya, tapi hati kita terikat dengan Tuhan. Yang berikut adalah kita harus memiliki iman. Karena orang percaya hidup karena iman. Abraham hidup karena iman. Abraham dipelihara karena iman. Allah menggenapi janjinya. Allah berfirman dan mengucapkan janji-janjinya. Bukan karena hal-hal yang lain, tapi karena iman daripada Abraham yang membuat Allah mengikat dirinya dengan perjanjiannya kepada Abraham untuk memberkati Abraham dan seluruh keturunannya. Maka saudara, Allah juga menggenapi janjinya untuk melindungi, memelihara dan memberkati umatnya. Dilihat adalah bagaimana iman saudara kepadanya. Iman itu saudara benar-benar luar biasa. Iman yang ada bukti, iman yang ada bukti, iman yang murni, iman yang benar adalah iman yang ada ketaatan. Banyak orang berkata, aku beriman, aku percaya, tapi mereka tidak taat. Itu bukan iman yang murni. Itu bukan iman yang sesungguhnya. Tapi Allah mau saudara menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat ini, di mana Allah menghendaki supaya semua kita disempurnakan imannya. Maka saudara harus hidup menurut iman. Saudara, hukum Taurat, perbuatan kebajikan tidak bisa menyelamatkan seseorang. Hanya dengan iman. Sebab barang siapa, dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 10. Hukum Taurat itu saudara tidak menyelamatkan. Tetapi oleh karena hukum Taurat manusia mengenal dosa. Hukum Taurat tidak menyelamatkan. Karena sehebatnya seseorang untuk mentaati hukum Taurat, hanya bagian kecil tidak mentaatinya, maka tidak pernah diselamatkan. Ada bagian terkecil yang tidak kita taat kepadanya, maka tidak mungkin kita diselamatkan. Ternyata manusia tidak bisa mentaati dengan sempurna seluruh perintah hukum Taurat. Maka hukum Taurat itu mengingatkan kita bahwa begitu banyak dosa yang harus kita bereskan. Yakobus pasal yang ke-2 ayat yang ke-10. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu. Ya, barang siapa yang menuruti seluruh hukum itu, yaitu Taurat dan seluruh hukum-hukum Taurat ini, tetapi mengabaikan satu bagian terkecil, satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Dia dinyatakan batal dan bersalah. Maka hukum Taurat itu saudara menyadarkan manusia
mengenalkan manusia bahwa itu dosa. Dan oleh hukum Taurat pula kita dituntun kepada iman. Supaya manusia beriman kepada Kristus, beriman kepada kesanggupan firman Allah. Jadi saudara, itu saudara harus disempurnakan oleh iman, ketaatan kita kepada seluruh hukum-hukum Taurat ini harus disempurnakan oleh iman kepada Kristus, iman di dalam Kristus. Ketaatan kita kepada firman Tuhan ini menjadi sempurna kalau ada iman kepada Kristus. Karena di luar Kristus ketaatan kita, karena di luar Kristus segala amal kita, di luar Kristus segala perbuatan kita tidak berarti. Kenapa? Karena Kristuslah itu jalan kebenaran dan kehidupan. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Maka setelah kita taati firman Tuhan ini, dalam iman dalam Kristus Yesus, iman kita menjadi sempurna. Tetapi iman kita kepada Kristus tanpa ketaatan kepada firman Tuhan ini, maka tidak ada gunanya juga. Maka intinya di sini adalah saudara hidup karena iman. Iman saudara yang menyelamatkan saudara. Iman saudara yang menyempurnakan saudara. Iman yang ada ketaatan kepada firman Allah ini yang membuat saudara disempurnakan. Saudara, Kristus adalah sempurna. Firman Tuhan berkata bahwa Kristus adalah sempurna. Oleh iman kita kepada Kristus, kita disempurnakan olehnya. Oleh korbannya Kristus di kayu salib. Saudara, dia telah menyempurnakan iman kita. Dan dia terus memproses kita menjadi anak-anaknya. Dan Roh Kudus dalam diri kita lah, ia akan terus bekerja menyempurnakan kita. Maka saudara, perlu saudara hidup sungguh-sungguh beriman kepadanya. Surga itu kudus, surga itu sempurna. Maka tidak mungkin yang tidak sempurna bisa masuk. Maka saudara perlu bersandar kepada Yesus untuk mentaati firman Tuhan ini. Saudara perlu mengandalkan Kristus dalam seluruh ketaatan kita kepadanya. Supaya kita semakin hari kita semakin disempurnakan. Tidak ada sesuatu yang najis yang bisa masuk ke sana. Sehingga tidak mungkin manusia bisa masuk ke surga dalam seluruh ketidaksempurnaannya karena dosa ini. Itu sebabnya saudara untuk mencapai kehidupan ke sana, kita harus menyadari keadaan kita. Kita harus merendahkan diri kita, percaya kepada Kristus, dibentuk oleh Kristus, hidup menurut firman Tuhan. Dan hati kita tidak terikat kepada kebendaan ini. Dan kita sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Itu sebabnya dalam Matius pasal 5 ayat 48 tadi, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Itu sebabnya, saudara, kita sangat membutuhkan Yesus dalam hidup ini. Itu sebabnya Yesus menjadi jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang manusia pun sampai kepada Bapa. Hanya Kristus yang bisa menyempurnakan iman saudara. Saudara harusnya bangga karena saudara memiliki Tuhan Yesus yang menyelamatkan saudara. Mencapai kepada kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat ini, maka kehidupan kita harus semakin sungguh-sungguh diproses, dibentuk oleh firman dan hidup dalam iman kepada Yesus. Itu yang pertama. Saudara, yang berikut adalah saudara, kita harus memiliki cara hidup yang benar. Cara hidup yang benar sebagai orang percaya. Ini sangat penting sekali. Dalam Efesus 2 ayat 5 sampai ayat 11. Mencapai kepada kehidupan yang semakin menuju kepada kedatangan Kristus ini, maka iman kita harus semakin disempurnakan. Iman kita yang semakin disempurnakan seperti Kristus ini, maka yang pertama tadi kita harus dibentuk oleh Tuhan Yesus. Yang kedua
adalah kita harus memiliki cara hidup yang benar. Memiliki cara hidup sebagai orang Kristen. Sehingga kita mempermuliakan Kristus dalam kehidupan kita. Filipi pasal yang kedua, ayat 5 sampai 11. Filipi. Mari tolong bacakan. Filipi. Saya salah. Filipi. Filipi 5, Filipi 2. Ayat 5 sampai 11. Yang kedua adalah memiliki pola hidup, cara hidup sebagai orang Kristen baik. Untuk semakin kita dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus yang semakin yang harus menyempurnakan iman kita. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Ya, beda antara pikiran kita, cara berpikir kita, dan cara berpikir Kristus. Pikiran dan perasaan manusia ini hanya tertuju kepada bagaimana sukses, ada lagi bagaimana begini, itu tidak salah. Tapi pikiran kita harus sama dengan pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus. Apakah yang akan saudara kita pikirkan? Pikiran dan perasaan Kristus ini tertuju pada bagaimana manusia diselamatkan. Itu pikiran Kristus. Bagaimana hidup saudara semakin taat. Ya. Dan Tuhan mengendaki hidup kita mencerminkan kemuliaan Kristus. Menaruh pikiran dan perasaan kita yang sama dengan pikiran dan perasaan Kristus. Memiliki pikiran Kristus seperti Kristus memiliki kerendahan hati. Seperti Kristus mengosongkan dirinya dan merendahkan hati. Demikian kita memiliki pikiran Kristus yang merendahkan diri, yang mengosongkan diri kita dari kesombongan egois. Kalau kita menuruti keteladanan Kristus ini, yang mengosongkan kesombongan dan egois kita, inilah yang Tuhan kehendaki. Sama seperti Kristus yang merendahkan dirinya dan mengosongkan dirinya. Pemikirannya hanya satu, bagaimana dia sangat mengasihi saudara, supaya dia harus mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Allah Bapa memiliki rencana yang sempurna bagi setiap pribadi manusia, supaya mereka masuk ke surga. Itulah pikiran Bapa, itulah pikiran Kristus, dan itu juga menjadi pikiran kita yang kita pikirkan, yang sama dengan pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran Kristus merendahkan dirinya. Dia memikirkannya bagaimana manusia diselamatkan, yaitu memikirkan dirinya supaya kita boleh diselamatkan. Bagaimana caranya? Dia merendahkan dirinya dan mengosongkan dirinya. Apa yang dikosongkan dalam dirinya? Aku sebagai aku yang maha kuasa, yang tidak dapat disentuh oleh manusia. Mengosongkan semua itu, datang ke bumi, dijamah oleh murid-muridnya.
direndahkan oleh orang-orang Yahudi. Dihina oleh orang-orang Farisi dan Saduki. Dibilang Balzebul, dibilang segala macam. Tetapi karena Kristus sudah mengosongkan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa, walaupun dihina, dia tidak membalas dengan hinaan. Walaupun dicaci maki, direndahkan, tapi dia tidak membalas semuanya itu dengan menghancurkan setiap orang yang menghinanya. Itu yang harus kita miliki, memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam pemikiran Kristus ini. Memiliki kerendahan hati, mengosongkan diri kita. Dan bukan saja itu saudara, dia mengambil rupa seorang hamba. Dan bukan saja itu, dia menjadi rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia lapar. Dia bisa marah, dia bisa tersinggung kalau dihina, dicaci maki dan sebagainya. Tapi dia tidak menganggap semua itu, karena dia harus mati disalib bagi saudara dan saya. Amin. Ini kasih Allah yang terbesar. Untuk menuju ke sana kita harus memiliki kesepakatan dengan Kristus. Kesepakatannya adalah kita memiliki pikiran-pikiran seperti Kristus. Keselamatan ke dalam dunia menjadi manusia. Segala inti dari firman Tuhan yang saudara pegang ini adalah tentang hanya satu pemikiran Allah. Bagaimana manusia ini bisa diangkat. Bagaimana manusia ini bisa diselamatkan. Bagaimana manusia ini beroleh kehidupan kekal. Maka dia harus mengosongkan dirinya. Dia merendahkan dirinya. Menjadi sama seperti manusia dan menjadi seperti hamba, seperti budak. Kalau budak pada zaman dulu tidak memiliki hak untuk menentukan, aku besok harus begini, aku besok harus begitu. Dia harus taat 100% kepada perintah majikannya. Matanya hanya tertuju kepada tangan majikan. Majikannya tunjuk ke sana, majikan tunjuk ke sini, dia harus taat dan mendengar suara majikannya. Demikian Kristus merendahkan hatinya. Taat kepada seluruh kehendak Bapa di sorga. Hanya satu pemikiran Bapa di sorga. Yesus, engkau harus turun ke dalam dunia. Mati di kayu salib bagi kehidupan manusia yang berdosa ini. Dan itu adalah saudara dan saya. Terbukti dari segala perilaku, pikiran dan perasaan kita dulu. Tapi sekarang jangan lagi. Selalu darahnya. Marilah kita belajar menaruh pikiran dan perasaan kita ini sama dengan Kristus. Kita belajar menjadi sama dengan Kristus tentang bagaimana cara berpikir kita dan perasaan kita sama seperti Kristus. Keselamatan. Pikirkan bagaimana tentang keselamatan. Puluhan tahun saya mendoakan dengan istri, mendoakan Meme. Tapi puji Tuhan, dia boleh diselamatkan juga. Dan saudara dikasihi Tuhan, bagaimana supaya saudara dapat mencapai kepada kesempurnaan yang Tuhan inginkan? Maka kita harus sepakat dengan Kristus, kita menaruh pikiran dan perasaan kita sama dengan Dia. Bukankah harus kita memaksa Tuhan mengikuti pikiran kita? Memaksa Tuhan mengikuti perasaan kita. Apa yang kita mau, Tuhan harus kita paksakan. Tuhan, kalau engkau tidak mendengar doaku, turun dari surga biar aku jadi Tuhan. Kurang ajar manusia ini. Padahal dia tidak pernah jadi Tuhan. Tapi manusia kadang dalam doanya memerintahkan Tuhan dan mau berkuasa. Saat kita sudah mengetahui dan merendahkan diri kita, sama seperti Kristus yang merendahkan diri kita. Bagaimana kita harus juga memikirkan keselamatan orang lain. Untuk menyelamatkan pesta kawin di Kana, maka Ibu Maria minta kepada Tuhan Yesus untuk menolong saudara pengantin yang kekurangan anggur. Tapi pada saat mereka
taat kepada firman-Nya, di situ ada mujizat. Mereka taat di sini artinya ada kesepakatan kita dengan Kristus, yaitu bagaimana kita harus taat kepadanya. Bagaimana kita bisa taat kepadanya? Kalau pikiran dan perasaan kita ini kita letakkan sama dengan Dia. Baru bisa berjalan kita bersama dengan Kristus. Kalau dua orang berjalan dengan suatu tujuan, tapi pikiran dan perasaannya tidak sama, pasti tidak sampai ke tujuan. Kalau ini jalannya belok kiri, tapi yang satu ngotot belok kanan, tidak sepakat. Tapi kalau sepakat pikiran dan perasaannya, pasti akan sampai ke tujuan. Maka kita dengan Kristus juga harus memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Dia. Maka betapa besarnya kekuatan kesepakatan kita dengan Kristus. Maka saudara akan melahirkan kuasa dan mujizat Tuhan. Dalam Matius ada kesepakatan di sini dalam Matius pasal 20 ayat 10 sampai 14. Kekuatan kesepakatan ini membawa kepada kehidupan. Kita harus sepakat dengan Kristus dalam kerendahan hati, sama seperti Dia. Kita menaruh pikiran dan perasaan kita sama dengan Kristus, maka pasti kita akan mendapatkan jawaban doa dan pertolongan Tuhan. Dan keputusan kesepakatan kita ini tidak akan dibatalkan, kecuali kalau kita tidak setia kepada Tuhan. Matius 20 ayat 10 sampai 14. Kita sudah sepakat sedinar sehari. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir. Ini sama seperti kepadamu. Iya, sepakat dengan Kristus. Sepakat sehati sepikir dalam melakukan segala sesuatu. Dalam melayani Tuhan, kita harus taat. Sepakat dengan Kristus, kita harus taat. Melayani Tuhan, ikut Tuhan harus taat. Pada jemaat di Filipi juga Tuhan berkata bahwa kita harus, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Langsung kedatangan Tuhan dan penggenapan janji Tuhan, maka yang sangat diperlukan adalah pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan kita yang sama dengan Kristus. Kita harus sepakat untuk tidak menjadi batu sandungan. Kita harus sepakat supaya hidup kita memiliki cara hidup yang benar. Jangan saling merendahkan. Jangan saling menghina sebagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah kamu kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Ya, kalau Lukas pasal 22 ayat 26 27, barang siapa yang ingin melayani Tuhan, hendaklah dia menjadi orang yang rendah hati. Kita bacakan saja, kita enggak usah baca ayat tadi. Kita bacakan saja Lukas pasal 22 ayat 26 dan 27. Lukas pasal 22 ayat 26 27. Lukas 22 ayat 26 dan 27. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu
Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin itu harus sebagai pelayan. Ini yang dicontohi oleh instansi-instansi yang ada, bahwa melayani itu adalah dengan hati, dengan yang terbaik. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Aku, Yesus, walaupun dia maha besar, Allah yang kudus dan Allah yang begitu maha mulia, tetapi dia mau sebagai pelayan. Dia datang ke dalam dunia sebagai pelayan. Maka kita juga harus meniru. Sesungguhnya saudara, kita harus meniru seperti ini. Memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus ini. Yaitu sebagai pelayan yang merendahkan diri. Satu hal yang saya waspadai dalam hidup saya adalah jangan ingin dihormati. Karena kita ini hanya sebagai pelayan. Maka kalau kita memiliki keinginan supaya tidak ingin dihormati, maka pada saat orang tidak menghormati kita biasa saja. Betul? Karena memang kita nggak ada keinginan untuk menerima pujian manusia, untuk gila hormat. Ada firman Tuhan berkata, janganlah engkau gila hormat. Tapi Allah firman-Nya mengajarkan kita di sini bahwa tapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kristus juga mengambil baskom dan mengambil kain dan membersihkan kaki murid-muridnya. Dia merendahkan diri sebagai pelayan. Maka saya belajar di sini bahwa walaupun kita memiliki sesuatu yang harus dibanggakan atau harus dihormati, tetapi jangan tak ingin dihormati. Tetapi kita melakukannya karena kita ini adalah hamba Kristus yang melayani Dia. Jabatan terbesar kita itu adalah pelayan. Dengarkan. Jabatan kita adalah sebagai pelayan. Pelayan dari Kristus yang memiliki pelayanan. Menjadi orang yang memiliki hati melayani sesama. Memiliki hati yang melayani orang lain. Amin. Ada hal ini dalam hati kita? Kita bukan bos. Saya bukan bos. Oke, dalam urusan pekerjaan duniawi memang ada bos. Wajarnya dihormati. Itu wajar dalam dunia. Tetapi dalam pekerjaan Tuhan, kita semua ini pelayan. Termasuk apalagi saya. Saya jadi otoriter pada jemaat. Tidak boleh. Saya merantang-mentang gembala. Saya mau dengan kekuatan powernya sebagai gembala. Mau semena-mena dengan jemaat. Tidak bisa. Karena yang memiliki ini bukan saya. Yang memiliki panti asuhan ini bukan saya. Yang memiliki gereja ini bukan saya. Kristus sebagai bos. Dan kita sebagai pelayan-pelayan. Dan jabatan kita ini adalah pelayan. Orang yang memiliki hati untuk melayani sesama dan mengutamakan orang lain. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bahwa Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Engkau datang ke gereja bukan untuk dilayani. Engkau datang ke gereja bukan untuk yang lain, untuk melayani. Melayani itu pengorbanan. Melayani itu perlu pengorbanan. Apa yang dikorbankan pada saat dihina? Layani orang itu dengan senyum. Bisa?
Bisa? Mimi. Beberak itu. Mi beberak ini, itu ini. Begaya nih gede, Mimi ratu. Tapi layani dengan senyum. Wih. Bisa seperti itu? Itu hati pelayan. Melayani suami, walaupun suaminya bengis, galak. Layani suami dengan senyum. Wow, keren ini. Mantap ini. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Agar kita siap untuk menjadi pelayan, maka modal kita harus miliki adalah kerendahan hati. Modalnya hanya satu, kerendahan hati. Ya minta pekerjaan pertolongan Roh Kudus. Karena tanpa kekuatan Roh Kudus, kalau dengar bisikan tetangga, menggedi bu. Ini suami kurnane cara gitu, ini. Menggedi bu, menggedi. Banyak di luar tuh, ganteng-ganteng. Kalau dengar kupingnya keluar, udah hancur hidup kita. Tapi dengar firman Tuhan, rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan adalah orang yang tidak memiliki kerendahan hati. Orang yang tidak menuruti dan memiliki dan mentaati firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes 2 ayat 4. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Barang siapa aku mengenal dia, Yesus Tuhanku, Yesus junjunganku, Yesus sembahanku. Tetapi tidak taat firman Tuhan. Dia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya sudah pasti tidak ada kebenaran. Ya sudah pasti kita adalah orang percaya, mengenal Yesus, tahu tentang Yesus. Tapi kekristenan kita nggak ada ketaatan kepadanya, maka di sini dikatakan kita adalah pendusta. Karena yang bukti. Engkau berkata percaya, buktinya apa? Ayo. Taat. Engkau bilang orang Kristen kamu, buktinya apa? Rendah hati. Mimi, sombong sing kodak-kodak ini. Mimi, nah Kristen ada gitu. Sing kodak-kodak ki. Apa kodak-kodak itu? Hah? Buik. Kristen. Mimi. Jadi, apa bukti saudara orang percaya? Rendah hati. Taat. Sama seperti Kristus. Dalam Amsal juga pasal 6 ayat 23-24. Karena itu sudah milikilah jabatan termegah yang sangat membanggakan kita. Adalah pelayan. Kalau dalam instansi pemerintah disebut pelayan masyarakat. Tapi itu juga jiplak dari Alkitab. Bahwa semuanya pelayan. Alkitab sudah bilang jabatan yang terbesar sebagai anak-anak raja, kita anak raja adalah pelayan Kristus. Amsal 6 ayat 23-24. Amsal 6 ayat 23 dan 24. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Teguran firman Tuhan itu adalah didikan yang mendidik kita kepada kehidupan, jalan kehidupan. Yang melindungi kita dari rayuan-rayuan
Juga ini perempuan jahat dan kelicikan lidah perempuan asing ini bicara tentang rayuan-rayuan duniawi yang mengganggu, menipu kita, yang melindungi kita hanya satu, yaitu perintah-perintah. Perintah itu pelita atau firman Tuhan itu, dan ajaran itu cahaya, dan teguran itu yang mendidik kita. Maka kita harus semakin dididik oleh Tuhan. Maka kesimpulan firman Tuhan untuk mengakhiri khotbah ini adalah, mari kita bacakan dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dan 8. Ayat 5 sampai 8. Kita bacakan sekali lagi ayat ini. Ayat 5 sampai 8, Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi yang pertama adalah semakin mendekati kedatangan Kristus yang kedua kali ini. Karena Kristus menghendaki supaya kita semakin disempurnakan ini. Maka yang pertama adalah mari kita diproses, dibentuk oleh Kristus. Yang kedua adalah marilah kita sebagai orang percaya menaruh pikiran dan perasaan kita sama dengan pikiran dan perasaan Kristus. Yang walaupun dalam keberadaannya dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan seperti ini, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sehingga simbol kita ini adalah salib yang memperingatkan saudara selalu mengosongkan diri. Kamu menyebut aku guru. Yohanes 13 ayat 13 sampai 14, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Artinya kita berseru lewat pujian penyembahan, Tuhan, Engkaulah guru agung, Engkaulah junjungan. Itu kita ada pengakuan, junjungan kita dalam pujian penyembahan musik. Kita menyembah Dia. Itu baik. Katamu itu tepat. Tidak salah. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan aku yang adalah Tuhan dan guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Saling mengasihi, saling menerima, menghargai satu sama lain. Itu keteladanan Kristus yang Dia sudah berikan kepada kita. Itu sebabnya layanilah diri kita seorang akan yang lain dengan memiliki kerendah hatiannya. Menaruh pikiran kita dan perasaan kita dalam seperti Kristus yang akan menuntun kita kepada iman yang semakin disempurnakan. Banyak orang berpikir, aku tidak mungkin lah. Aku sudah banyak dosa lah, aku sudah tidak mungkin lah. Aku banyak kekurangan, sudahlah. Aku tinggalkan semua kekristenan aja. Sudah nyerah, jangan seperti itu. Tapi mari kita terus berjuang. Sama seperti Kristus yang Dia berkata, tidak mustahil bagiku. Bagimu tidak ada yang perkara yang mustahil, karena firman Allah yang mengerjakan perkara-perkara yang besar. Mari kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Pemain musik maju ke depan, kita angkat satu pujian, kita nyanyikan satu lagu, dan kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Ku yakin saat kau berfirman, terakhir, lagu pujian tadi yang terakhir. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara semakin giat dan Terima kasih, tekun Tuhan. beribadah.
semakin giat dan tekun melakukan firman Allah. Sebab tidak ada yang mustahil baginya. Dia akan menuntun kita. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari bangkit Ku berdiri. yakin saat kau berfirman, Terima kasih Tuhan. ku menang Imani saat firman-Nya, kau pegang teguh janjinya, taati firman-Nya, dan hiduplah sebagai hamba Kristus yang benar. Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar yang tidak mungkin menjadi mungkin baginya. Terima kasih Tuhan. Ku aman karena kau Haleluya. jaga. Haleluya. Kuat Terima karena kasih. kau menopang Terima kasih Bapa. hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa. Haleluya. Tuhan, Tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mungkin, Bagi semua menjadi mungkin. Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Kelemahan kami digantikan dengan kekuatan kekhawatiran kami digantikan dengan iman yang kuat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Bapa, sekali lagi dari awal. Ku yakin saat firman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Terima kasih. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan diberikan. Bagi Tuhan, Itu mari imani firman-Nya. ada yang Apa yang menjadi kekurangan saudara, bagi Tuhan katakanlah kepada Tuhan, ada yang aku ingin menjadi seperti Kristus yang rendah hati. saja disediakan Haleluya, haleluya. Ku diangkat dan Sekali lagi, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari sembah Dia. Haleluya. Ucapkanlah syukur kepadanya. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menginginkan kita supaya semakin diproses, dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Bapa di surga, terima kasih firman-Mu. Terima kasih Engkau begitu menghendaki dalam hidup kami. Karena kedatangan-Mu sudah semakin dekat, maka biarlah kami semakin tekun, kami semakin mempersiapkan diri kami untuk semakin diproses menjadi serupa dengan Kristus dalam kerendah hatian, dalam ketaatan. Oh Tuhan, menaruh pikiran dan roh yang mengomel dan bersungut-sungut, agar kami semakin diproses, dibentuk karakter kami, semakin diproses dari kesombongan kami menjadi kerendahan hati kami, menjadi sesuatu yang tidak benar, menjadi sesuatu yang diproses menjadi berkenan di hadapan-Mu. Diproses dari hati kami yang tinggi menjadi rendah, agar kami boleh berkenan ke hadapan Tuhan, agar pelayanan kami, ibadah kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Materaikan semuanya ini, kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan pengumuman untuk selanjutnya kita mengakhiri ibadah hari ini. Pemuda akan terus bergerak mengatur apa yang akan dikerjakan, tidak monoton ibadah, tapi lakukan sesuatu yang berdampak. Nanti bisa semakin kerekat, dan sekolah minggu kita terus seperti biasa hari Minggu, dan kita akan bertemu dalam komsel-komsel kita. Jika ada jemaat yang tak dilayani, kita siap sepasukan tentara Maranatha dan tentara surgawi siap bergerak. Amin. Puji Tuhan. Masih live. Oh ya, tidak apa-apa. Ya, itu saja pengumuman. Nanti diedit-edit saja ya. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur dan kita mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagi yuk. Ayo mari kita nyanyi lagi. Semangat. Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi
Terima kasih Tuhan, Engkau Maha Kuasa. Bahwa semua akan bergetar waktu Engkau menyatakan mujizat dan kuasa-Mu. Kami memiliki Allah yang Maha Besar, Allah yang berkuasa, yang mengerjakan mujizat-mujizat-Mu. Berikan kami iman yang seperti Tuhan terbukti dari ketaatan seperti Abraham. Karena Engkau berpegang pada janji-Mu dan menggenapinya, bahwa Engkau memelihara, melindungi, dan menyatakan mujizat-mujizat seperti yang terjadi. Bahwa walaupun Sarah istrinya Abraham mandul, tapi bisa melahirkan. Karena Engkau Allah pekerja, Allah yang mengerjakan mujizat-mujizat. Apapun pergumulan kami, Engkau mengerjakan mujizat dan mendengarkan doa-doa kami. Yang mustahil di hadapan-Mu menjadi tidak mustahil. Berkati jemaat Tuhan, berkati kami semua yang sudah hadir di ibadah ini. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan yang sudah melayani Tuhan, baik dalam pujian song leader dan semua pelayanan dikorbankan. Tuhan memberkati. Berikan kami kerendahan hati. Berikan kami, taruh pikiran dan perasaan kami seperti Kristus yang mengosongkan diri dan rendah hati di hadapan-Mu. Tuhan, bagi jemaat yang tidak hadir di saat ibadah ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, Tuhan menopang dan memberkati dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan jalan keluar dan kemenangan dalam menghadapi segala pergumulan-pergumulan. Berkati terlebih lagi kami semua yang sudah hadir di pagi ini ibadah ini. Tuhan memberkati. Yang lemah dikuatkan dan iman kami semakin ditambahkan. Dan kami boleh menjadi semakin diproses menjadi serupa. Sama dengan Kristus. Karena menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Biarlah kami semakin disempurnakan iman kami. Berkati bangsa dan negara kami. Pemerintahan kami yang ada, Bapak Presiden Joko Widodo, lembaga-lembaga negara, aparat-aparat penegak hukum, berikan mereka keberanian, berikan mereka ketegasan, berikan mereka hikmat untuk dapat menegakkan kebenaran dan keadilan di negara ini. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan, sehingga semua keputusan dan kebijakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Selamatkan bangsa ini. Jiwa baru semakin Tuhan menangkan dari Tuhan penyelamatan. Jiwa-jiwa yang baru Tuhan tambahkan di negara ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Dan di akhir daripada ibadah ini, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa. Persekutuan kasih sayang dalam Putra Allah yang tunggal. Dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus memberkati kita. Dari saat ini sampai selamanya. Roh kegagalan, roh sial, roh mara bahaya, roh pailit, roh kekurangan dan kutuk, kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Berikan kami kerendahan hati dan ketaatan untuk kami menikmati segala janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.